Halo semua, pada video kali ini kami akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha kedai kopi, yaitu kedai kopi Capo Coffee Medan, di mana tugas ini kami buat sebagai tugas proyek mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Jumiadi Abdi Winata, AK MSI CFR CFTax. Sebelum masuk pada materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yaitu Ina Sepiana, Indah Anggraini, Iskana Tanihia, dan Kesha Elsadai Limbong. Pengertian studi kelayakan bisnis. Menurut Sulianto, studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkannya. Langkah-langkah studi kelayakan bisnis. Sulianto mengatakan bahwa penyusunan studi kelayakan bisnis sebagai salah satu metode ilmiah pada umumnya meliputi beberapa langkah kegiatan antara lain. Yang pertama, penemuan ide bisnis. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, membuat desain studi kelayakan. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis dan interpretasi data. Yang keenam, menarik kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Menurut Sulianto, mengemukakan untuk memperoleh kesimpulan yang kuat tentang dijalankan atau tidaknya sebuah ide bisnis, studi kelayakan bisnis yang mendalam perlu dilakukan pada beberapa aspek kelayakan bisnis, yaitu yang pertama aspek hukum, yang kedua aspek lingkungan, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek teknis dan teknologi, yang kelima aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan yang keenam aspek keuangan. Selanjutnya ada studi kelayakan bisnis pada Capo Coffee Medan. Yang pertama dari aspek hukum. Bentuk badan usaha Capo Coffee adalah perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh Muhammad Zaid Fahri. Jenis usaha ini merupakan perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang. Di satu pihak, ia memperoleh semua keuntungan perusahaan. Di lain pihak, juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Ketentuan hukum yang telah dimiliki oleh kedai kopi Mini World untuk menjalankan usaha adalah Surat Izin Mikro Menengah atau IUMK, Surat Izin Tempat Usaha atau SITU, Surat Izin Perdagangan atau SIUP, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, serta tanda daftar perusahaan atau TDP. Selanjutnya dari aspek lingkungan. Dalam analisis lingkungan, peneliti menekankan pada sub-aspek lingkungan operasional dan lingkungan jauh, yaitu lingkungan yang mencakup faktor-faktor dari luar operasional perusahaan. Yang pertama ada lingkungan operasional, terdiri dari pesaing, pelanggan, pemasok, dan pegawai yang akan dianalisis untuk mengetahui apakah kondisi lingkungan operasional memungkinkan untuk menjalankan bisnis kedai kopi Manuel. Yang kedua ada pesaing. Capo Coffee memiliki dua pesaing utama pada bidang usaha yang sama dan lokasi sangat dekat. Untuk memenangkan pesaing, Capo Coffee harus lebih unggul dari pesaingnya. Untuk mengidentifikasi pesaing, peneliti menggunakan matriks profil pesaing atau Competitive Profile Matrix atau CPM. Matriks tersebut menggunakan faktor sukses kritis dan diberi bobot yang terdiri dari promosi, kualitas produk, daya saing harga, kemudahan didapat, kapasitas produksi, pelayanan, dan brand image. Usaha yang akan dianalisis diberi peringkat yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi usaha tersebut. Nilai 4 untuk kondisi yang paling kuat dan nilai 1 untuk kondisi paling lemah. Pada hasil analisis skor rating Capo Coffee adalah 3,55. Untuk skor rating Beans Before Coffee adalah 2,50. Sedangkan skor rating titik balik kopi adalah 2,95. Hal ini menunjukkan Capo Coffee memiliki keunggulan dibandingkan pesaingnya. Selanjutnya ada di aspek lingkungan. Yang ketiga
pelanggan. Dalam analisis lingkungan operasional, salah satu hal terpenting adalah memahami pelanggan usaha. Pelanggan utama Chapo Coffee merupakan kalangan kaula muda pada tingkatan siswa sekolah, mahasiswa dan karyawan kantor yang membutuhkan tempat berkumpul, bersantai dan working space serta memiliki selera yang berbeda-beda dengan standing uang sebesar 10.000 sampai 30.000 untuk dibelanjakan saat pergi ke kedai kopi. Yang keempat, pemasok. Chapo Coffee tidak berfokus pada satu pemasok, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan usaha. Pemasok Chapo Coffee dibagi menjadi dua, online dan offline. Pemasok online memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia di pasar lokal seperti cup minuman dan bahan baku biji kopi serta bubuk minuman. Sedangkan pemasok offline adalah warung dan pasar sekitar. Yang kelima ada tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan unsur paling penting dalam keberhasilan suatu usaha. Dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4 orang, Chapo Coffee berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan inovasi tenaga kerja dengan memberikan pelatihan melalui metode work, learn, dan review. Selanjutnya ada lingkungan jauh ekonomi. Lingkungan jauh ekonomi dalam penelitian ini menggunakan variabel ketenaga kerjaan dan multiplier efek terhadap bisnis lainnya di sekitar lingkungan usaha untuk menggali kondisi ekonomi suatu wilayah. Pada variabel ketenaga kerjaan telah menyerap tenaga kerja dari masyarakat kota, Medan, dan Deli Serdang untuk menjalankan kegiatan operasional kedai kopi. Selain penerapan tenaga kerja dan berdirinya usaha Chapo Coffee juga memberikan dampak ekonomi pada sektor usaha lainnya. Dalam kajian ekonomi, hal ini tersebut sebagai multiplier effect. Yang ketujuh, lingkungan sosial jauh. Keberadaan usaha Chapo Coffee berdampak kepada semakin ramainya lokasi di sekitar lokasi usaha. Namun belum pernah ada laporan mengenai masyarakat yang merasa terganggu dengan keramaian yang timbul dari usaha kedai kopi Mainwell. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini selaras dengan yang dilakukan oleh pemilik usaha kedai kopi karena selalu tertib dalam mematuhi peraturan yang diberikan seperti tidak beroperasi melebihi jam tutup yang sudah ditentukan dalam perizinan. Aspek pasar dan pemasaran. Dalam analisis aspek pasar, penulis akan menganalisis potensi pasar dan strategi yang akan kita gunakan untuk pemasaran produk Chapo Coffee. Strategi pemasaran yang akan diteliti yaitu segmenting, targeting, positioning, dan market share. Setelah mengetahui hal tersebutlah, selanjutnya baru bisa disusun strategi baru pemasaran, yakni meliputi produk, harga, tempat, distribusi, dan promosi. 1. Potensi pasar. Kita tahu bahwa tren minum kopi di kedai kopi saat ini udah jadi kebiasaan baru, bahkan gaya hidup bagi sebagian kaum masyarakat, terutama kaula muda, mulai dari pelajar SLTA sederajat, mahasiswa hingga karyawan kantor. Dari data publikasi Badan Pusat Statistik Kota Medan tahun 2022, ada 14.039 pelajar SLTA sederajat dan 27.393 mahasiswa. Dengan data yang ada ini, dapat dikatakan bahwa usaha Chapo Coffee memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk terus tumbuh dan berkembang. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar pada usaha Chapo Coffee dibagi menjadi 3 segmentasi, yaitu segmentasi demografis, geografis, dan perilaku. Segmentasi berdasarkan demografis terdiri dari kelompok usia 17 hingga 20 tahun. Pendidikan terdiri dari pelajar SLTA sederajat, mahasiswa perkotaan, dan pekerjaan yang terdiri dari karyawan kantor dan pegawai negeri sipil. Segmentasi berdasarkan geografis diambil dari lokasi Chapo Coffee yang sangat strategis, yakni berada di tengah kota, yang telah dikelilingi oleh sekolah, kampus besar, hingga perkantoran. Segmentasi berdasarkan perilaku dilihat dari konsumen yang menyukai tempat dengan konsep yang cozy dan instagramable. Selain itu juga, beberapa konsumen sangat menyukai kopi. Ada pula yang tidak membutuhkan terlalu banyak kafein, dan ada juga yang tidak terlalu membutuhkan kopi. Oleh karena itu, Chapo Coffee tidak hanya menyediakan minuman kopi saja, tetapi ada pula minuman kopi susu kekinian dan minuman selain kopi dengan varian rasa yang beragam untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Berikutnya yaitu target pasar. Setelah melakukan segmentasi pasar, maka target pasar yang menjadi sasaran Chapo Coffee adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran yang membutuhkan tempat untuk bersantai, berkumpul, serta working space untuk mengerjakan tugas dan menyelesaikan pekerjaan kantor. Ini menunjukkan Chapo Coffee memiliki konsentrasi yang jelas dengan pasar yang sangat dapat berkembang. Yang keempat, penentuan posisi.
Menurut Philip Kotler, penentuan posisi adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu yang dapat diingat oleh konsumen. Kopo Coffee memposisikan dirinya sebagai kedai kopi yang memiliki tempat unik dan instagramable, dengan menu yang menyesuaikan kebutuhan konsumen dengan harga yang reasonable sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini selaras dengan urusan konsumen Kopo Coffee di Google dan media sosial Instagram yang menyebutkan bahwa Kopo Coffee adalah kedai yang kopi yang memiliki tempat unik, nyaman, dan instagramable dengan harga menu yang cukup murah. Yang kelima, pangsa pasar. Menurut Sofyan As-Sauri, pangsa pasar merupakan besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh suatu perusahaan yang biasanya dinyatakan dengan persentase. Dalam mengukur pangsa pasar pada usaha Kopo Coffee, peneliti menggunakan jenis pangsa pasar volume yang dihitung berdasarkan data penjualan yang mengacu pada jumlah unit atau produk. Total keseluruhan penjualan pada industri kedai kopi adalah 6.614 dalam 1 bulan kalender, yang dihitung dari total penjualan Kopo Coffee dan 2 pesaingnya, yaitu tempat biasa dan base camp. Pada pasar saingan pasar ini, Kopo Coffee menguasai pangsa pasar sebesar 36%. Nilai ini lebih besar dari pangsa pasar tempat biasa, yaitu sebesar 23%, namun lebih kecil dari pangsa pasar base camp, yaitu sebesar 41%. Meskipun Kopo Coffee tidak menjadi penguasa pangsa pasar, namun performanya sudah cukup bagus dan dapat meningkat dengan seiring strategi pemasaran yang akan dilakukan. Yang keenam, strategi bauran pemasaran. Meliputi yang pertama yaitu produk. Minuman utama Kopo Coffee adalah minuman yang berbahan kopi yang dikembangkan menjadi berbagai macam minuman seperti kopi susu yang banyak digemari oleh konsumen kalangan kaula muda. Selain itu juga ada pula minuman non-kopi dengan berbagai macam varian rasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak bisa meminum kopi. Produk makanannya juga beragam, mulai dari makanan berat hingga makanan ringan. Price atau harga. Harga yang ditetapkan Kopo Coffee sangat reasonable sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan. Harga berkisar antara Rp10.000 hingga Rp30.000. Harga yang ditetapkan ini sangat terjangkau dan lebih murah dari pasar pesaingnya dengan kualitas produk yang mampu bersaing. Place atau tempat. Kopo Coffee memilih tempat yang sangat strategis dan dekat dengan konsumen dengan segmen pasar yang menjadi sasaran usaha. Meski pada lokasi tersebut ada juga 2 pesaing, Kopo Coffee tetap percaya diri karena konsep yang diusung sangat kekinian dengan nuansa industrial tropis yang saat ini sedang digemari oleh masyarakat kaula muda. Hal ini tentu menjadi keunggulan tersendiri bagi Kopo Coffee yang tidak dimiliki oleh para pesaingnya. Promotion atau promosi. Fokus promosi Kopo Coffee adalah melalui media sosial Instagram. Hal ini dikarenakan target pasar yang dituju adalah kalangan kaula muda yang saat ini sedang sangat aktif menggunakan platform media sosial Instagram. Selain itu, tempat ini juga memiliki suasana yang unik dan menarik serta memiliki banyak spot foto yang estetik. Aspek teknis dan teknologi. Dalam kajian teknis dan teknologi, Kopo Coffee telah merumuskan beberapa hal terkait teknis produksi dan teknologinya, yaitu penentuan lokasi, pemilihan teknologi, dan mesin produksi, proses produksi, dan luas skala produksi. Yang pertama, penentuan lokasi. Kopo Coffee berlokasi di Jalan Gurila nomor 98, Sekarah Hilir 2, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi tersebut dipilih karena berada di tengah kota dan juga dikelilingi oleh sekolah, kampus, dan perkantoran. Akses menuju lokasi tersebut juga sangat mudah karena berada di jalan penghubung antara 2 jalan besar yaitu Jalan Miliam Iskandar dan Jalan Aksara. Yang kedua, ada pemilihan teknologi dan mesin produksi. Pada usaha Kopo Coffee disesuaikan dengan mekanisme yang diinginkan dan kebutuhan produksi secara umum, yaitu mesin penggiling biji kopi dibutuhkan karena bahan baku yang dipakai adalah biji kopi yang telah disangrai dan baru akan digiling pada saat pembuatan minuman. Espresso adalah minuman yang diekstrak dari kopi. Selain itu juga, espresso juga menjadi bahan dasar menu-menu minuman kopi yang ada di Kopo Coffee, seperti cafe latte, cappuccino, macchiato, dan kopi susu kekinian. Oleh karena itu, espresso mesin sangat dibutuhkan untuk kegiatan produksi di Kopo Coffee. Espresso mesin yang dipilih adalah Nuova Simonelli Oscar II. Selain harganya tidak murah, mesin ini juga memiliki kapasitas produksi espresso yang cukup banyak dan mudah dalam perawatannya juga. Yang ketiga, proses produksi. Ada grind, yaitu proses menggiling biji kopi dengan tingkat kehalusan yang diinginkan menggunakan coffee egg grinder. Dosing, proses memasukkan dan menakar
bubuk kopi ke dalam alat bernama portafilter. Distribution and tamping, proses meratakan dan memadatkan bubuk kopi menggunakan temper. Brewing, yaitu proses mengekstrak bubuk kopi menjadi espresso menggunakan espresso machine. Kemudian espresso tersebut dijadikan bahan dasar pada minuman-minuman seperti cafe latte, cappuccino, mochaccino, dan kopi susu kekinian. Yang keempat yaitu penentuan lokasi atau skala produksi. Pada usaha Kopo Coffee mengikuti kecenderungan permintaan yang akan datang. Pada asumsi permintaan rata-rata per bulan yang dihitung dari hasil produksi espresso machine dalam membuat espresso sebagai bahan dasar minuman adalah sebanyak 19.200 ml espresso atau setara dengan 640 cup minuman per bulan. Selanjutnya dari aspek manajemen dan sumber daya manusia. Analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia pada usaha Capo Coffee dilakukan untuk mengetahui struktur organisasi, deskripsi dan pembagian tugas, serta kebutuhan tenaga kerja dan kesesuaian kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan kedai kopi. Dalam struktur organisasi, Capo Coffee adalah perusahaan perorangan yang memiliki struktur organisasi sederhana, di mana pengelolaannya dari pemilik langsung kepada tenaga kerja. Ini karena Capo Coffee masih termasuk usaha mikro yang belum memerlukan manajer untuk mengelola usahanya. Selain itu, pemilik memilih beberapa tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab operasional untuk mengontrol kegiatan usaha agar tetap sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Dari aspek keuangan, analisis aspek keuangan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan investasi dan biaya operasional yang dibutuhkan oleh Capo Coffee untuk mendirikan serta menjalankan usahanya. Yang pertama ada biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya awal yang harus dikeluarkan oleh Capo Coffee sebagai investasi yang diharapkan dapat memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Berdasarkan keterangan pemilik Capo Coffee, biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh Capo Coffee untuk mendirikan dan mengoperasikan usaha adalah senilai 140.242.000. Biaya tersebut digunakan untuk pembelian alat-alat produksi, biaya pembangunan, biaya operasional atau modal kerja dan sewa tanah. Kebutuhan tanah pada Capo Coffee masih menyewa dengan biaya sebesar 1 juta per bulan. Yang kedua ada biaya operasional atau modal kerja. Biaya operasional adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh Capo Coffee untuk menjalankan kegiatan usaha. Biaya operasional meliputi biaya gaji tenaga kerja, biaya sewa tanah, dan biaya bahan produksi. Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan biaya operasional terbesar adalah biaya produksi. Hal ini selaras dengan menu minuman dan makanan Capo Coffee yang cukup banyak. Total kebutuhan pada biaya operasional adalah 33.492.000 per bulan dan 401.904.000 per tahun. Secara umum, dengan asumsi rata-rata inflasi dalam 10 tahun terakhir sebesar 4%, peningkatan kebutuhan per tahunnya sekitar 16 juta dari tahun pertama hingga tahun kelima produksi. Kemungkinan mengenai turun atau naiknya inflasi secara signifikan tentu ada karena saat penelitian ini ditulis, Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Baiklah, yang ketiga ada pendapatan ataupun nilai penjualan. Perhitungan laba bersih dan proyeksi laba bersih dapat dihitung apabila telah mengetahui nilai penjualan per bulan yang didapatkan dari jumlah produk terjual per bulan dikalikan dengan harga jual masing-masing produk. Analisis nilai penjualan yang dilakukan oleh penulis adalah pendapatan pada tahun pertama produksi. Pada tahun pertama, nilai penjualan Capo Coffee mencapai Rp471.180.000 dengan pendapatan per bulan sebesar Rp39.265.000. Asumsi pertumbuhan pendapatan per tahun Capo Coffee dihitung dengan proyeksi pertumbuhan per tahun sebesar 4%. Pada tahun ketiga produksi, nilai penjualan Capo Coffee diproyeksikan sebesar Rp509.628.288 dan pada tahun kelima pendapatan Capo Coffee akan meningkat menjadi Rp551.213.956. Yang keempat, perolehan laba dan proyeksi perolehan laba. Perolehan laba terhitung dari tahun pertama dan kedua usaha, sedangkan proyeksi perolehan laba dihitung dari asumsi pendapatan di tahun ketiga, keempat, dan kelima. Perolehan laba yang akan dianalisis adalah perolehan laba bersih sebelum pajak dan laba bersih sebelum pajak per tahun. Laba bersih sebelum pajak dihitung dari total nilai pendapatan yang dikurangi jumlah biaya operasional dan biaya penyusutan per tahun. Sedangkan laba bersih setelah pajak dihitung
dari laba bersih sebelum pajak yang sudah dihitung sebelumnya, kemudian dikurangi dengan nilai pajak dengan persentase sebesar 10%. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan tentang analisis kelayakan bisnis pada Capo Cafe yang ditinjau dari 5 aspek kelayakan, yaitu yang pertama ditinjau dari aspek hukum. Capo Cafe sebagai perusahaan perseorangan telah memiliki berbagai izin yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dan telah memenuhi kriteria untuk dapat dikatakan layak. Yang kedua ditinjau dari aspek lingkungan. Capo Cafe ini dikatakan layak karena dari segi lingkungan jauh ekonomi, lebih menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan memberikan dampak ekonomi dengan ikut membantu menggerakkan sektor usaha lainnya. Dari segi lingkungan sosialnya tidak berdampak signifikan sehingga tidak terlalu mengganggu masyarakat sekitar dan dapat diminimalisir. Yang ketiga ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran. Capo Cafe dikatakan layak karena telah memiliki potensi pasar yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan dengan strategi bauran pemasaran yang sangat matang demi menjawab kebutuhan dan selera dari konsumen yang telah menjadi target pasar. Yang keempat ditinjau dari aspek teknis dan teknologi. Capo Cafe dikatakan layak karena lokasi usaha berada di tengah kota dan pemilihan teknologi yang digunakan telah sesuai dengan beragam produk yang dihasilkan untuk memenuhi skala produksi. Dan yang terakhir, ditinjau dari aspek manajemen dan sumber daya manusia. Capo Cafe dikatakan layak karena mampu memenuhi tenaga kerja dan menjalankan kegiatan usahanya dengan deskripsi dan pembagian tugas yang jelas serta program pengembangan tenaga kerja dengan memberikan program pelatihan menggunakan metode work, learn, and review. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.